Selamat datang di video presentasi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, apakah arti dari sistem persamaan linear dua variabel? Nah, mari kita mulai dari variabel dulu. Variabel ini merupakan faktor tak tentu. Biasanya merupakan nilai yang perlu kita cari. Nah, biasanya kita notasikan sebagai X dan Y. Untuk linear, itu artinya adalah variabelnya berpangkat 1. Berpangkat 1. Nah, untuk persamaan, jika kalimatnya dihubungkan dengan kata sama dengan. Untuk sistem, itu artinya adalah gabungan dari beberapa. Maka sistem persamaan linear dua variabel itu adalah gabungan dari beberapa persamaan linear dua variabel. Bentuk umum dari persamaan linear dua variabel itu adalah A1 dikalikan dengan X ditambahkan dengan B1 dikalikan dengan Y sama dengan C1. Nah, ini merupakan persamaan linear dua variabel. Jika kita perhatikan, kita memiliki dua variabel, yaitu X dengan Y. Nah, untuk sistem, maka kita memiliki lebih dari satu. Nah, yang kedua itu adalah A2 dikalikan X ditambahkan dengan B2 dikalikan dengan Y sama dengan C2. Nah, ini adalah bentuk umum dari sistem persamaan linear dua variabel. Di video ini, kita akan mempelajari bagaimana cara kita untuk mencari nilai X dan Y yang akan benar pada kedua persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, mari kita langsung ke contoh soal. Di video ini saya akan mengajarkan metode grafik untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut, yaitu 3x ditambahkan dengan 2y sama dengan 15 dan 2x ditambahkan dengan y sama dengan 9. Nah, maka nilai berapakah untuk x dan y yang akan memenuhi kedua persamaan linear dua variabel tersebut? Jadi kita perlu mencari nilai x dengan nilai y. Nah, dimana jika kita perhatikan 3x ditambah 2y sama dengan 15, ini merupakan persamaan garis. Nah, maka mari kita gambarkan garis tersebut ke dalam bidang kartesian. Dimana di sini saya telah mempersiapkan suatu bidang kartesian. Ini adalah sumbu y dan di sini adalah sumbu x. Nah, maka mari kita gambarkan kedua persamaan garis tersebut. Di mana untuk menggambarkan garis, kita memerlukan setidaknya dua titik yang dilewatinya. Nah, titik yang paling mudah untuk kita cari itu adalah perpotongan terhadap sumbu X. Jadi titik potong terhadap sumbu X dengan titik potong terhadap sumbu Y oleh garis tersebut. Nah, misalkan kita akan gambarkan garis pertama, yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 15. Nah, pada saat koordinat apa, garis tersebut akan memotong sumbu x. Jika kita perhatikan, pada saat kita memotong sumbu x, itu berada di sini, maka koordinat yang kita ketahui itu adalah koordinat y sama dengan 0. Ya, pada saat y sama dengan 0, maka titik-titik tersebut akan memotong sumbu x. Nah, maka kita bisa katakan bahwa titik potong terhadap sumbu x memiliki koordinat y sama dengan 0. Nah, untuk titik potong terhadap sumbu y, jika kita perhatikan, itu merupakan koordinatnya adalah x sama dengan 0. Jadi pada saat x sama dengan 0, maka suatu garis akan memotong sumbu y. Nah, maka mari kita temukan koordinat tersebut. Di mana pada saat y sama dengan 0,
Maka kita tinggal masukkan ke dalam persamaan garis tersebut. Maka ini adalah 3S ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 0 sama dengan 15. Nah, maka 3S itu sama dengan 15. Di mana S itu sama dengan 15 dibagikan dengan 3 itu adalah 5. Maka titik potong terhadap sumbu S itu akan berada pada koordinat 5,0. Di mana koordinat S adalah 5, koordinat Y-nya adalah 0. Maka garis ini akan memotong sumbu S pada koordinat 5,0. Maka mari kita gambarkan titik tersebut. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu berada di sini, 5,0. Mari kita cari koordinat pada saat garis tersebut memotong sumbu Y, yaitu pada saat X sama dengan 0. Maka 3 dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan 2Y sama dengan 15. Maka Y itu sama dengan 15 dibagikan dengan 2, di mana itu adalah 7,5. Maka pada saat garis tersebut memotong sumbu Y akan berada pada koordinat 0,7,5. Nah, maka mari kita gambarkan titik tersebut. 0 itu berada di sini, 7,5 itu akan berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,5 akan berada di sini. Maka garisnya akan berbentuk seperti berikut. Nah, ini merupakan garis 3S ditambah 2Y sama dengan 15. Nah, lalu mari kita gambarkan garis 2S ditambah Y sama dengan 9. Nah, kita akan gunakan cara yang sama. Pada saat memotong sumbu S, itu adalah koordinat Y sama dengan 0. Maka ini adalah 3S, bukan 3S ya, 2S. 2S ditambahkan dengan 0 itu sama dengan 9. Maka S itu sama dengan 4,5. Maka koordinat pada saat garis tersebut memotong sumbu S adalah pada koordinat 4,5,0. Maka mari kita gambarkan titik tersebut. 4,5,0 itu adalah berada di sini. Mari kita cari koordinat pada saat garis tersebut memotong sumbu Y. Itu adalah pada koordinat X sama dengan 0. Nah, maka 2 dikalikan dengan 0 ditambahkan dengan Y sama dengan 9. Maka Y itu sama dengan 9. Maka koordinatnya adalah 0,9. Nah, maka mari kita gambarkan koordinat 0,9. Di mana ini 5, 6, 7, 8, 9 akan berada di sini. Nah, maka garis dari 2S ditambah Y sama dengan 9 itu akan merupakan garis ini. Nah, ini merupakan garis dari 2S ditambahkan dengan Y sama dengan 9. Nah, maka nilai apa? Nilai X dengan Y, jika kita masukkan ke dalam kedua persamaan tersebut, akan menghasilkan pernyataan yang benar, yaitu titik potong dari dua garis tersebut. Ya, jadi ini merupakan titik potong dari kedua garis tersebut, di mana koordinatnya adalah 3,3. Di mana jika kita masukkan variabel 3,3 pada garis 3x ditambah 2y sama dengan 15 akan menghasilkan pernyataan yang benar. Jika kita masukkan ke dalam 2x ditambahkan dengan y, itu akan menghasilkan nilai 9. Nah, maka mari kita uji. Mari kita coba ya, atau buktikan. Di mana ini adalah 3 dikalikan 3, yaitu S-nya adalah 3 ya, ditambahkan dengan 2 dikalikan dengan 3, di mana Y juga bernilai 3. Apakah itu akan sama dengan 15? Ini adalah 9 ditambahkan dengan 6, ini akan sama dengan 15. Maka akan membuat pernyataan ini benar. Ya, sudah terbukti bahwa koordinat 3,3 akan membuat pernyataan yang pertama benar. Yang untuk pernyataan kedua itu adalah 2 dikalikan 3 ditambahkan dengan 3, apakah itu akan sama dengan 9? Di sini adalah 6 ditambahkan 3, di mana itu menghasilkan 9. Nah, maka koordinat
3,3 itu merupakan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut, yaitu merupakan titik potong dari kedua garis tersebut. Nah, mengapa titik potong dari kedua garis tersebut akan menghasilkan nilai yang benar untuk kedua persamaan linear tersebut? Nah, jika kita perhatikan, garis dari 2x ditambahkan dengan y sama dengan 9 adalah yang berwarna biru ini. Jadi, semua titik-titik yang dilewati oleh garis tersebut akan menghasilkan nilai 9. Nah, buktinya adalah di sini adalah 0,9. Jika kita masukkan 2 dikalikan 0 ditambahkan 9, itu akan sama dengan 9. Di mana? Mari kita coba titik uji ini. Ini adalah 4,5,0. Maka 4,5 dikalikan 2 itu adalah 9 ditambahkan 0 adalah 9. Di mana titik 3,3 merupakan titik yang dilewati oleh garis ini juga. Di mana itu akan menghasilkan nilai 9. Jadi titik-titik pada garis tersebut semuanya akan menghasilkan nilai 9. Di mana sama halnya dengan garis 3x ditambah 2y sama dengan 15. Jadi titik-titik pada garis tersebut akan menghasilkan nilai 15. Nah, maka titik potong dari kedua garis tersebut itu merupakan titik yang dilewati oleh kedua garis tersebut yang memiliki koordinat yang sama. Nah, maka dengan itu, jika kita masukkan 3,3 ke dalam kedua persamaan garis tersebut akan menghasilkan pernyataan yang benar. Nah, semoga Anda mengerti metode grafik. Nah, ini adalah cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Semoga Anda mengerti, dan di video-video selanjutnya kita akan mempelajari metode-metode lain untuk mencari himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, untuk sistem persamaan linear dua variabel seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan di akhir bab ini kita akan mempelajari beberapa aplikasi dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sistem persamaan linear dua variabel, SPLDP ya. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, nah sesuai dengan namanya, sistem persamaan linear. Linear berarti berpangkat 1, kemudian dua variabel berarti variabelnya ada 2. Misalkan X dan Y, atau A dan B, atau yang lain-lain. Nah, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Misalkan diberikan sistem persamaan linear dua variabel, X ditambah 3Y itu sama dengan 10, kemudian persamaan yang satu lagi, 2x kurang y itu sama dengan 6. Oke, bagian yang atas, x tambah 3y sama dengan 10, ini kita sebut dengan persamaan linear dua variabel. Kenapa linear? Karena x ini berpangkat 1 dan y juga berpangkat 1. Kemudian kenapa dua variabel? Karena variabelnya ada x dan ada y. Nah, ini namanya persamaan linear dua variabel. Lalu yang di bawah juga merupakan persamaan linear dua variabel. Nah, jika dia digabungkan, maka menjadilah yang namanya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Maksud dari menyelesaikan itu ialah kita mencari nilai x dan nilai y, berapa x, berapa y, sehingga ketika kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan ini, kedua-duanya, maka persamaan ini menjadi benar. Nah, untuk menyelesaikan ini, ada beberapa cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode substitusi. Yang kedua, metode eliminasi. Yang ketiga, metode campuran, gabungan antara eliminasi dan substitusi. Kemudian yang keempat, bisa juga dengan metode grafik. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Oke, perhatikan di sini ada dua persamaan. Substitusi artinya menggantikan. Jadi kita gantikan salah satu, x kita ganti menjadi y, atau y kita ganti menjadi x. Oke, kita ambil persamaan yang paling mudah antara yang pertama, ini yang pertama, atau persamaan yang kedua. Oke, kita mulai dari yang pertama. Persamaan pertama menunjukkan bahwa x tambah 3y itu sama dengan 10. Sekarang kita substitusi gitu ya.
kita ubah salah satu bentuk, salah satu variabel ke variabel yang lain. Oke, misalkan X berdasarkan persamaan ini menjadi 10 dikurang 3Y. Sehingga nilai X itu sama dengan 10 dikurang 3Y. Sama-sama kita kurangi 3Y. Atau sebagian mengatakan 3Y-nya pindahkan ke ruas kanan, begitu ya. Kalau dia positif menjadi negatif. Aslinya adalah sama-sama dikurangi 3Y. Oke, kita sudah dapat bahwa X itu bernilai atau sama dengan 10 dikurangi 3Y. Nah, kemudian kita masukkan lagi ke persamaan tadi. Nah, ke persamaan yang kedua. Kalau tadi kita menggunakan persamaan pertama untuk mensubstitusi, nah, X kita substitusi ke dalam bentuk Y. Sekarang kita masukkan ke persamaan yang kedua. Oke, persamaan kedua tadi adalah 2X kurang Y sama dengan 6. Kita tulis di sini. 2X kurang Y itu sama dengan 6. Nah, X-nya kita gantikan menjadi 10 dikurang 3Y. Oke, kita geser. 2 kali X-nya adalah 10 dikurang 3Y. 10 dikurang 3Y dikurang Y sama dengan 6. Nah, kalau sudah kita kalikan, 2 kali 10 hasilnya 20. Kemudian 2 dikali negatif 3Y, hasilnya adalah negatif 6Y. Kemudian dikurangi Y. Oke, sama dengan 6. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat 20 negatif 6Y dikurang Y. Hasilnya adalah negatif 7Y. Itu sama dengan 6. Kemudian negatif 7Y itu sama dengan 6 dikurang 20. Ya, 20-nya ke ruas kanan. Atau konsep yang benar adalah sama-sama dikurangi 20. Yang kiri kurang 20 sehingga 20 sini menjadi 0. Kemudian yang kanan juga dikurangi 20. Oke, selanjutnya negatif 7Y itu sama dengan negatif 14. Sehingga Y itu sama dengan negatif 14 dibagi sebentar, negatifnya di atas ya. Ya, negatif 14 dibagi negatif 7 sama dengan 2. Oke, kita dapat Y-nya sama dengan 2. Nah, setelah dapat Y sama dengan 2, maka nilai ini kita substitusikan ke salah satu persamaan yang awal. Ya, ini persamaan awal kita tadi. Kita sudah dapat tadi Y sama dengan 2. Nah, kita punya juga di sini persamaan X tambah 3Y sama dengan 10. Boleh Y sama dengan 2 itu kita substitusikan, kita masukkan ke sini, ke persamaan pertama atau ke persamaan yang kedua. Kita lihat saja mana yang paling sederhana. Oke, misalkan kita ambil persamaan pertama, X tambah 3Y sama dengan 10 ya. X tambah 3Y sama dengan 10. Oke, kita tulis ini X tambah 3Y sama dengan 10. X ditambah 3 kali Y-nya tadi kita dapatkan 2. Maka kita tulis di sini 2 sama dengan 10. X ditambah 6 itu sama dengan 10. Sehingga X-nya sama dengan 4 ya. Nah, dari sini kita dapatkan nilai X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 2. Ya, ini ya. Oke, sekarang tinggal kita periksa. Kalau kita pengen yakin apakah jawaban kita ini sudah benar atau belum, maka kita substitusi. Tadi kita dapatkan nilai X, Y-nya ya. Y-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan 4. Oke, kita dapatkan X-nya 4 tadi, kemudian Y-nya 2. Nah, sekarang kita masukkan ke sini nih. X-nya 4, berarti ini menjadi 4 ditambah 3 kali 2. 3 kali 2, 4 ditambah 6 sama dengan 10. Iya, benar ya. Nah, kita coba ke sini 2 kali X. X-nya tadi 4. Berarti 2 dikali 4 dikurang Y. Y-nya 2. 2 kali 4, 8. Dikurang 2, 6. Oke, benar ya. Nah, oke, berarti kita yakin bahwa ini adalah jawaban yang benar. Itu untuk mengeceknya. Tapi sebenarnya proses untuk mencari penyelesaiannya cukup sampai di sini. Nah, Y sama dengan 2. Kemudian X sama dengan 4. Sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 dan Y sama dengan 2. Langkah yang di atas, yang di sini, ini hanya untuk memastikan.
Ya, kalau kita pengen periksa apakah benar atau tidak. Oke, demikian metode substitusi. Bisa dilihat bahwa di sini kita menggantikan ya. Ini namanya substitusi di proses yang ini. Nah, nilai X itu kita ganti dengan Y. Nah, tadi persamaannya 2X, sekarang X-nya diganti. Nah, proses penggantian inilah yang disebut dengan substitusi. 2 dikali X-nya kita ganti nih, jadi ini. Nah, itu maksud substitusi. Oke, demikian. Sekarang kita coba selesaikan soal yang tadi, soal yang sama, tapi dengan cara eliminasi. Oke, tadi soalnya adalah X ditambah 3Y itu sama dengan 10. Kemudian 2X dikurang Y itu sama dengan 6. Oke, sesuai dengan namanya, itu adalah eliminasi. Oke, kita sering dengar kata eliminasi. Biasanya ada di dalam pertandingan, misalkan jika datang lebih dari 30 menit dari jadwal yang ditetapkan, maka tim akan dieliminasi. Nah, begitu ya. Jadi eliminasi itu bermakna ada sesuatu yang digugurkan, ada sesuatu yang dihilangkan, ada sesuatu yang dihapus, begitu ya. Nah, begitu juga dengan SPLDP. Ketika disebutkan metode eliminasi, berarti ada salah satu. Berarti antara X dan Y yang ingin kita eliminasi, ingin kita hilangkan, ingin kita hapus. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita buat supaya X ini memiliki koefisien yang sama dengan persamaan yang di bawah. Kita bisa lihat koefisien yang di atas adalah 1, sedangkan koefisien yang di bawah adalah 2. Sedangkan Y yang di atas 3, yang di bawah negatif 1. Nah, untuk mengeliminasinya, kita harus buat koefisiennya itu menjadi sama. Boleh X, boleh Y. Nah, carilah yang paling gampang. Oke, kalau kita lihat soal ini, yang gampang adalah X ya, karena 1 dengan 2. Oke, sekarang coba kita selesaikan. Oke, supaya koefisiennya sama-sama 2, maka persamaan yang di atas ini kita kali dengan 2. Ya, persamaan di atas kita kali dengan 2, sedangkan persamaan yang di bawah kita kali dengan 1. Tujuannya apa? Ya, supaya ini menjadi 2X, sedangkan ini tetap 2X, sehingga sama. Kalau sama, baru bisa kita eliminasi. Oke, kita kalikan. 2 kali X itu adalah 2X. Kemudian 2 kali 3Y itu adalah 6Y. Ditambah 6Y sama dengan 2 kali 10, 20. Oke, berikutnya kali 1. Kalau kali 1 berarti tidak ada perubahan, tetap ya. Berarti 2X dikurang Y itu sama dengan 6. Nah, cara mengeliminasi adalah dengan mengurangkan. Bisa juga dengan menambahkan kalau tandanya berlawanan ya. Oke, karena ini sama 2X dengan 2X, sehingga 2X dikurang 2X itu hasilnya adalah 0. Kemudian 6Y dikurang negatif Y, berarti 6 gitu ya. 6 dikurang negatif Y. 6Y ya, 6Y dikurang negatif Y, berarti hasilnya adalah 7Y. Oke, jangan salah gara-gara tanda negatif di sini ya. Oke, berarti ini adalah 7Y itu sama dengan 20 dikurang 6. 20 kurang 6 adalah 14, sehingga Y-nya adalah 14 dibagi 7. Hasilnya adalah 2. Oke, langsung dapat nilai Y. Kelihatannya lebih cepat ya dibandingkan substitusi yang tadi. Oke, setelah kita dapat Y, ini berarti kita mengeliminasi X ya. Nah, kan hilang nih X-nya. Kita gugurkan, kita hilangkan. Nah, sekarang kita ingin eliminasi Y supaya dapat X. Untuk mengeliminasi Y, maka koefisien Y itu harus sama. Oke, kita lihat di sini. Kita buat dulu persamaannya. Sekarang kita ingin eliminasi Y. Oke, X tambah 3Y itu sama dengan 10. Kemudian 2X kurang Y itu sama dengan 6. Oke, karena kita ingin eliminasi Y dan Y berbeda koefisien, yang 1 3, yang satu lagi adalah negatif 1, maka yang di atas kita kalikan 1, kemudian yang di bawah kita kalikan 3. Nah, oke, karena kali 1 berarti tetap ya. Yang di atas tetap. X tambah 3Y itu sama dengan 10. Kemudian di bawah kita kali 3. Berarti 3 kali 2X menjadi 6X. Kemudian dikurang 3 kali Y. Berarti 3Y.
Oke, sama dengan 3 kali 6, 18. Oke, nah sekarang kita ingin eliminasi Y. Nah, gimana caranya? Kalau yang tadi di atas kurang, nah ini contohnya tambah ya. Kenapa tambah? Karena tandanya berlawanan, yang satu positif, yang satu negatif. Sehingga kita tambahkan. Kalau kita tambahkan, maka dia akan menjadi 0. Kalau ini kita jadikan kurang, maka Y-nya bukan hilang gitu ya. Akan menjadi 3Y dikurang 3Y dikurang negatif 3Y, maka jadi 6Y. Kalau begitu tidak ada yang dieliminasi gitu ya, makanya kita jadikan tambah. Sehingga X ditambah 6X itu adalah 7X, kemudian 3Y tambah min 3Y berarti adalah 0. Kemudian 10 tambah 18 adalah 28, sehingga X-nya adalah 28 dibagi 7, dapatnya 4. Oke, sehingga kita dapat jawaban X-nya 4, Y-nya 2. Sama ya dengan cara substitusi yang tadi. Dan kelihatannya ini lebih gampang. Ini cara yang kedua. Oke, sekarang kita akan membahas penyelesaian SPLDP dengan cara campuran atau gabungan antara metode substitusi dan eliminasi. Kita masih gunakan contoh yang sama dengan dua penjelasan sebelumnya agar kita bisa bandingkan hasilnya begitu ya. Oke, soal kita sebelumnya adalah X ditambah 3Y sama dengan 10, kemudian 2X dikurang Y itu sama dengan 6. Untuk menyelesaikannya dengan metode campuran, maka yang pertama adalah kita selesaikan ini dengan cara eliminasi. Mana yang mau kita eliminasi? Boleh X, boleh Y. Carilah yang koefisiennya paling sederhana. Kalau di soal ini yang sederhana adalah X ya, yaitu 1 di atas, kemudian 2 di bawah. Sehingga kita ingin eliminasi, maka yang di atas kita kali 2, yang di bawah kita kali 1. Oke, sehingga di atas menjadi 2X ditambah 6Y sama dengan 20. Kemudian yang di bawah karena dikali 1, maka tidak ada perubahan. 2X kurang Y sama dengan 6. Oke, kita kurang. 2X kurang 2X, 0. 6Y dikurang negatif Y adalah 7Y. 20 dikurang 6, 14. Sehingga Y-nya sama dengan 14 dibagi 7. Hasilnya adalah 2. Oke, langkah pertama ini adalah eliminasi. Nah, karena namanya metode campuran, maka langkah keduanya adalah dengan substitusi. Apa yang kita substitusi? Yang kita substitusi adalah nilai Y sama dengan 2 ke salah satu dari dua persamaan ini. Boleh yang atas, boleh juga yang bawah. Bebas kita mau yang mana. Oke, sekarang kita coba yang bawah saja ya. Nah, boleh bawah, boleh atas. Oke, sekarang yang bawah. Misalkan 2X kurang Y sama dengan 6. Ini persamaannya. Kita sudah dapat Y-nya sama dengan 2. Nah, berarti 2X dikurang 2 itu sama dengan 6. Nah, ini substitusi namanya, menggantikan. Karena kita udah dapat Y-nya 2, kita gantikan ke sini. Sehingga 2X itu sama dengan 2-nya ke kanan gitu ya, kata orang ya. Pindah ke ruas kanan. Atau aslinya adalah sama-sama ditambah 2. Sehingga di sisi kanan itu menjadi 8. Oke. Nah, setelah itu, maka kita bisa tahu bahwa X-nya adalah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4. Oke. Nah, kita sudah selesaikan soal SPLDP dengan 3 metode, yaitu substitusi tadi, kemudian eliminasi, kemudian dengan campuran. Diketahui SPLDP, sistem persamaan linear dua variabel sebagai berikut. X ditambah Y sama dengan 6. Kemudian persamaan yang kedua, X ditambah 5Y sama dengan 10. Oke. Untuk menyelesaikan dengan metode grafik, maka kita harus menggambarkan kedua persamaan ini di milimeter blok. Di buku atau sebagian mengatakan buku peta-peta ya, itu wajib harus digunakan untuk menyelesaikan dengan metode grafik supaya hasil yang didapatkan bisa akurat.
Oke, untuk menggambarkan ke dalam koordinat kartesius, maka kita harus menyelesaikan satu persatu dari persamaan ini. Kita mulai dari persamaan pertama, yaitu X tambah Y sama dengan 6. Oke, untuk menggambarkannya, pertama kita anggap X ini 0, ya. Nah, X sama dengan 0, lalu kita tentukan berapa nilai Y. Oke, persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 6. Kalau X-nya sama dengan 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 6, sehingga Y-nya sama dengan 6. Nah, dari kedua titik ini, X sama dengan 0 dan Y sama dengan 6, kita dapatkan titik koordinat. Nah, titik koordinatnya adalah 0,6. Oke, itu yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua, kita anggap Y-nya yang 0. Oke, Y-nya yang 0, maka berdasarkan persamaan itu kita dapatkan X ditambah 0 sama dengan 6. Sehingga X sama dengan 6. Oke, dari Y sama dengan 0 dan X sama dengan 6, ini kita dapatkan satu titik koordinat yang baru, yaitu 6,0. Oke, selesai untuk persamaan yang pertama. Ini yang pertama. Sekarang kita lihat persamaan yang kedua. Yang persamaan yang kedua adalah X ditambah 5Y sama dengan 10. Nah, dengan cara yang sama seperti cara yang pertama tadi, kita cari titik koordinatnya dengan memisalkan X dan Y-nya 0. Ini yang kedua. Oke. Yang kedua, tadi X ditambah 5Y itu sama dengan 10. Oke, yang pertama kita misalkan X-nya 0, maka kita peroleh 0 ditambah 5Y itu sama dengan 10. Kemudian 5Y sama dengan 10. Y sama dengan 10 bagi 5. 10 bagi 5, 2. Nah, dari X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2, kita peroleh titik koordinat yaitu 0,2. Oke. Sekarang kalau Y-nya yang 0. Oke. Kalau Y sama dengan 0, maka kita peroleh berdasarkan persamaan di atas X ditambah 5 kali Y. Y-nya 0 sama dengan 10. Nah, sehingga X ditambah 0, X tetap sama dengan 10. Sehingga dari Y sama dengan 0 dan X sama dengan 10, kita dapatkan titik koordinat yaitu 10,0. Oke, sekarang kita punya 4 titik koordinat. Titik koordinat pertama adalah 0,6 dan 6,0. Ini kita peroleh dari persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita gambarkan. Oke. Yang pertama tadi kita dapatkan titiknya yang pertama 0,6 dan 6,0 ya. 0,6, 0,6 berarti titiknya di sini 0, di sini berarti 6 ya. Nah, ini titik A 0,6. Sekarang titik yang kedua tadi adalah 6,0. Nah, tadi 0,6, sekarang 6,0. Kita anggap itu adalah titik B ya. Nah, ini tadi 0,6 yang pertama, kemudian yang kedua adalah 6,0. Kita dapatkan titik seperti ini. Lalu kita buat garis. Dari situ kita buat garis yang menghubungkan A dan B. Oke, yang menghubungkan A dan B. Nah, itu dia garisnya. Berarti ini adalah garis dari persamaan yang pertama. Persamaan X tambah Y sama dengan 6. Oke, sekarang kita mau buat garis X tambah 5Y sama dengan 10. Dari titik koordinat 0,2 dan 10,0. Oke, 0,2. 0,2 berarti titiknya ada di sini. Kemudian tadi satu lagi adalah 10,0. 10,0 berarti titiknya ada di sini. Oke, sama seperti tadi, titik itu kita hubungkan ya dari C ke D. Kita gambarkan garisnya. Ya, itu adalah garisnya. Nah, mana penyelesaiannya? Mana yang menjadi hasil dari SPLDP ini? Jawabannya adalah titik potong dari kedua garis. Kita lihat titik potong dari garis yang pertama, persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua. Mana titik potongnya? Ya, kita bisa lihat titik potongnya ada di sini. Ya, ada di titik E.
Nah, berapa titik E itu? Kita bisa lihat di gambar. Titik E berada pada 5,1. Nah, oleh karena itu tadi wajib menggunakan buku milimeter block ya, supaya terlihat langsung titik potongnya. Oke, jadi jawabannya 5,1. Kalau kita kembali ke atas, maka jawaban dari pertanyaan ini adalah X-nya 5 dan Y-nya adalah 1. Nah, itulah kunci jawabannya. Ya, kalau kita pengen pastikan benar atau salah, ya tinggal substitusi ke sini. X5, Y1 benar, dapatnya 6. Kemudian X-nya 5, 5 ditambah 5 kali 1, 5, 10. Oke, pas ya. Jadi kunci jawaban ini benar. Nah, begitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di gambarnya, ada kelemahan dari metode grafik, yaitu apabila kunci jawabannya atau penyelesaiannya itu adalah desimal, bukan bilangan bulat. Nah, misalkan kalau titik potongnya tadi misalkan titik E ada di sini gitu ya. Nah, kita sulit misalkan titik E-nya ada di sini. Nah, kita sulit menentukan ini berapa, 3, berapa gitu ya. Nah, tidak ada angka pasti. Nah, oleh karena itu, metode grafik ini jarang digunakan. Kalau tidak mengharuskan metode grafik, maka lebih baik menggunakan 3 metode sebelumnya, substitusi, eliminasi, dan campuran.